Selamat pagi saudara Shalom. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan telah memampukan kita untuk ada pada pagi hari ini. Pagi ini kita mau teguhkan hati kita, kapanpun dan dimanapun kita berada, dan dalam kondisi apapun, dalam duka maupun suka sekalipun, kita perlu penyertaan Tuhan, amin. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus, terus kami sadari kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami ada sebagaimana kami ada, memerlukan Engkau di tiap-tiap masa kehidupan kami. Baik duka maupun suka, kami memerlukan penyertaan-Mu Yesus. Sebab jalan-Mu memberikan kami hidup dalam kebenaran. Jamah hati kami pagi hari ini Tuhan, sertai selalu jalan kami Bapa. Amin. Kita siapkan hati kita naikkan pujian kita yang pertama. Ya Tuhan tiap jam. Jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kami percaya Tuhan, jika Engkau berkenan pada kami Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Izinkan kami mendekat Tuhan, menaikkan syukur kami bagi nama-Mu. Kita naikkan pujian kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
Engkaulah guguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkaulah guguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selalu bersamaku. Tuhan, selalu bersamaku. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya. Selalu bersamaku Tuhan. Engkau Yesus menyertai diriku Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan penyertaan-Mu. Haleluya. Yesus, oh Tuhan, oh Yesus, terpujilah Tuhan. Oh, kami menyembah, kami menyembah, kudus nama-Mu Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami sadar kebaikan dalam hidup kami Bapa. Sungguh terpuji nama-Mu Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan,
dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin Yesus. Haleluya Bapa. Dalamnya hati kami Engkau tahu Yesus, dan kasih-Mu tak pernah jauh dalam jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin langkah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita memuji Tuhan Allah kita, karena telah tiba saatnya bagi kita berkumpul untuk memuji Tuhan Allah kita. Saya percaya meski jarak memisahkan kita, nama Allah dapat terus dimuliakan. Kita naikkan pujian kita, tiba saatnya. Mari memuji nama Tuhan Allah kita dengan penuh sukacita dan sorak-sorai bagi Dia. Dah saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami berkumpul bersatu Tuhan, memuji Tuhan Allah kita. Sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, katakan dengan lantang, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. sama-sama kita katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. pujian dan
pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lebih lagi Tuhan Allah kita, datang dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Terpujilah Allah Yesus Kristus. Haleluya. Yesus. Amin. Sungguh terpujilah Tuhan Allah kita. Mari terus bersuka di dalam Tuhan, dan mari meninggikan Tuhan dengan puji-pujian dan sorak-sorai dari hati kita. Amin. Kita naikkan pujian kita, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Haleluya. Puji Allah Tuhan. kita heran dan besar, Yes. karena perbuatan yang ajaib bagi hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masukkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Bila engkau tak besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak beserta, Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami amini pujian ini Tuhan. Hanya bersama-Mu kami aman Tuhan. Dengan pimpinan langkah-Mu Tuhan, kami siap dengan kebenaran firman Tuhan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan setelah kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini saya mengajak kita bersama-sama untuk kita merenungkan sebagian kisah dari seorang tokoh Alkitab ya, yang ada di Hakim-Hakim, yaitu berbicara mengenai Gideon. Dan kita akan bersama-sama memperhatikan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini di dalam menghadapi keadaan-keadaan sulit atau situasi sulit dalam kehidupan kita, supaya kita juga boleh menyikapi keadaan sulit yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita pun hidup di dalam berkemenangan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat Hakim-Hakim pasal yang 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di sini LI memberikan judul perikop Gideon mengusir musuh. Ayat pertama saya akan membacakan untuk kita semua sampai ayat yang ke-7. Ayat pertama, adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Herop. Perkemahan orang Median itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Median ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kupirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kupirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi.
Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Median ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita akan renungkan bersama-sama pagi hari ini, berbicara mengenai Gideon dipilih oleh Tuhan, ya, diutus oleh Tuhan untuk mengusir musuh, untuk mengusir atau menaklukkan orang Median di dalam kisah ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini tema yang saya berikan yaitu bertahan dalam keadaan sulit. Bertahan dalam keadaan sulit. Keadaan sulit yang saat ini dihadapi oleh Gideon yaitu peperangan melawan orang Median. Peperangan mengusir musuh. Dan begitu juga keadaan kita saat ini, yaitu keadaan kita yang saat ini sedang berperang melawan COVID-19. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, ya, supaya kita dapat bertahan di dalam keadaan sulit yang saat ini kita hadapi bersama-sama. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada Gideon. Dan kita bisa melihat di sini dikatakan adapun Yerubbaal itulah Gideon yang Tuhan pilih dengan bangun pagi-pagi dengan segala rakyat untuk bersama-sama berperang melawan orang Median. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di ayat yang kedua dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Apa firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Gideon? Untuk bangsa itu atau untuk Gideon, untuk rakyat itu bisa bertahan menghadapi sulitnya peperangan yang akan mereka hadapi melawan orang Median. Begitu juga dengan keadaan kita saat ini. Saat ini kita sedang bertempur, saat ini kita sedang berperang dengan melawan keadaan kita saat ini. Keadaan sulit yang saat ini kita hadapi yaitu adanya virus COVID-19. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita juga saat ini sedang berperang melawan keadaan kita saat ini. Mungkin kita bisa sudah melihat bahwa pemerintah juga, masyarakat juga sudah saat ini sedang berperang bersama-sama untuk boleh menyelesaikan. Minimal kita boleh memulihkan keadaan kita saat ini. Tetapi apa yang kita dengar berita-berita saat ini, sudah banyak orang yang terserang virus COVID-19. Sudah banyak orang yang positif. Bahkan juga sudah banyak sekali orang yang meninggal karena virus ini. Bahkan kita bisa melihat banyak dari rakyat biasa, banyak dari pejabat, bahkan juga mulai bermunculan kembali yaitu dari para artis juga sudah banyak yang terkena. Artinya semua kalangan bisa terkena virus ini. Dan semua orang juga bisa saja meninggal atau mati karena virus ini. Untuk itu kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat Allah, kita harus tetap bertahan dalam keadaan sulit saat ini. Kita harus tetap bertahan di dalam keadaan yang saat ini mungkin tidak menentu. Mungkin saat ini keadaan yang sangat mengkhawatirkan dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti firman Tuhan kepada Gideon. Bagaimana Gideon mempersiapkan umatnya, bahkan juga mempersiapkan rakyat Israel untuk menghadapi peperangan yang saat itu dihadapi oleh Gideon. Kita lihat Bapak Ibu, ada 3 sikap yang kita harus miliki di dalam menghadapi keadaan sulit. Ya, supaya kita dapat bertahan dalam keadaan sulit. Ada 3 sikap yang harus kita perhatikan di hadapan Tuhan. Yang harus kita miliki sebagai umat Allah yang bertahan dalam keadaan sulit. Kita melihat firman Tuhan yang pertama kepada Gideon yang disampaikan oleh Allah di ayat yang kedua. Di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Median ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sikap
yang pertama yang harus kita miliki supaya kita dapat bertahan dalam keadaan sulit saat ini, yaitu kita jangan sombong, jangan angkuh dengan kekuatan kita sendiri. Kita jangan merasa hebat, kita jangan merasa kita kebal, kita jangan merasa bahwa kita ini sudah tidak lagi membutuhkan Allah, sudah tidak membutuhkan lagi pemerintah, kita sudah tidak membutuhkan lagi arahan atau nasihat dari orang lain. Kita jangan sampai bersikap abai dengan keadaan situasi saat ini. Saat situasi saat ini kita sedang berperang melawan COVID-19. Entah itu sesuatu yang nyata atau yang tidak nyata. Mungkin banyak orang yang mengatakan ini adalah sebuah bentuk konspirasi dan lain-lain. Tetapi hal ini benar-benar real terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita harus bertahan dalam keadaan sulit saat ini. Yaitu dengan sikap kita, jangan sombong dan jangan angkuh. Jangan abai dengan situasi saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita merasakan bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita sudah merasa hebat. Kita sudah tidak peduli sama Tuhan lagi. Kita sudah tidak peduli lagi dengan keadaan saat ini. Kita merasa bahwa kita bisa hidup, kita bisa bertahan, dan kita bisa kuat dalam keadaan situasi saat ini. Mari kita bisa melihat keadaan kita, keadaan bangsa saat ini itu semakin hari malah justru semakin memburuk. Ya, kita bisa melihat yang tadinya daerah-daerah yang zonanya zona hijau, mungkin zona kuning atau oranye, tetapi saat ini kembali lagi menjadi zona merah, bahkan mungkin semakin banyak menjadi zona merah. Karena apa Bapak Ibu? Karena situasi kondisi saat ini disikapi oleh rakyat Indonesia secara abai, secara sombong, secara angkuh. Dan bisa terlihat bagaimana ketika ada beberapa hari libur saja atau cuti bersama, beberapa hari saja libur, pasti orang-orang sudah keluar. Orang sudah tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Orang sudah abai. Mungkin entah karena bosan kali di rumah. Atau mungkin sudah merasa ya saatnya lah kapan lagi libur. Orang sudah langsung keluar dan orang sudah berkumpul-kumpul di tempat wisata. Berkumpul lagi di tempat-tempat yang banyak orang. Sehingga ini membuat semakin buruk keadaan kita. Tapi hari ini itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, kita jangan terlalu menyombongkan diri, terlalu merasa hebat, terlalu merasa kuat menghadapi situasi-situasi saat ini. Kita harus tetap mendengarkan pemerintah, mendengarkan arahan-arahan daripada pemerintah. Seperti saat ini Gideon juga memperhatikan firman Tuhan kepadanya. Bagaimana ketika dia harus menghadapi bangsa Israel, menghadapi orang Median. Juga membimbing bangsa Israel di dalam pertempuran ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada Gideon supaya rakyat itu jangan sampai sombong. Jangan sampai angkuh, jangan sampai merasa bahwa mereka bisa menyelesaikan peperangan itu dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi mari saat ini kita juga harus menyadari bahwa kita membutuhkan arahan daripada pemerintah. Kita membutuhkan arahan dari orang lain. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita bersikap bodoh, bersikap abai dengan situasi saat ini. Tetapi mari kita jangan sombong, jangan angkuh di dalam keadaan sulit saat ini. Di dalam keadaan sulit apapun, kita tidak boleh menyombongkan ke diri kita. Tetapi kita harus terus memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita di dalam menghadapi keadaan sulit. Seperti keadaan sulit yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka akan menaklukkan orang Median. Menaklukkan orang Median bukanlah sesuatu yang mudah. Itu adalah sesuatu yang sulit. Tetapi Tuhan mau jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita ketika kita menghadapi keadaan sulit. Atau keadaan kita menghadapi peperangan. Jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita. Itu yang pertama, bagaimana Tuhan mau kita bertahan di dalam keadaan sulit. Yaitu bertahan dalam keadaan sulit karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Untuk itu jangan sesekali kita sombong di hadapan Tuhan. Jangan sekali kita angkuh di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita miliki sebagai sikap kita di dalam kita menjalani keadaan-keadaan sulit. Supaya kita bisa bertahan di dalam keadaan sulit ini. Yang kedua yaitu kita bisa melihat di ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, maka sekarang suruhlah kepada rakyat itu
Demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Dikatakan di situ pulang 22.000 orang dan hanya tinggal 10.000 orang saja. Kenapa lebih banyak orang yang pulang? Kenapa banyak orang yang begitu menyerah dengan menghadapi orang Midian ini? Tapi di sini Tuhan mengingatkan kita, di dalam keadaan sulit, supaya kita bisa bertahan, kita harus memiliki sikap, yaitu sikap percaya kepada Allah, yaitu dengan tidak takut menghadapi apapun. Di sini Bapak Ibu dikatakan jangan takut, ya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan jangan takut, jangan gentar, bukan berarti kita merasa hebat, kita merasa kuat. Di sini adalah sikap optimis yang Tuhan kehendaki, bukan sikap pesimis yang Tuhan kehendaki. Ya, yang orang-orang pulang tadi, yang 22.000 orang pulang itu karena mereka pesimis akan peperangan itu, mereka bisa menangkan di dalam pertempuran itu. Mereka pesimis bahwa mereka bisa menang, mereka pesimis bahwa mereka bisa menaklukkan orang Midian, sehingga mereka memilih untuk pulang. Artinya orang-orang seperti ini yang Tuhan tidak kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah orang-orang yang tetap bertahan. Di situ dikatakan ada 10.000 orang. Di situ tidak takut dan tidak gentar. Artinya mereka tetap optimis. Kenapa mereka tetap optimis? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan yang berfirman kepada Gideon. Mereka percaya kepada apa yang disampaikan oleh Gideon. Ketika Tuhan memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan orang Midian, berarti orang Israel pun harus percaya bahwa Tuhan terus menyertai kehidupannya. Begitupun dalam keadaan kita saat ini. Ya, dalam keadaan sulit yang saat ini kita hadapi bersama-sama, mari kita jangan pesimis menghadapi semuanya, tetapi kita tetap optimis. Kita tetap optimis bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kita akan tetap optimis bahwa keadaan akan semakin hari semakin baik. Dengan sikap optimis kita mendukung pemerintah yang ada. Dengan sikap optimis kita berjuang, kita melawan, bahkan juga kita memproteksi diri kita dengan protokol kesehatan yang pemerintah sudah sampaikan. Untuk itu mari di dalam keadaan sulit supaya kita bisa bertahan, yaitu kita jangan takut dan kita percaya saja kepada Tuhan. Jangan takut tetapi percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai setiap kita. Sekalipun kita bisa melihat bahwa beberapa hari ini kita bisa melihat bahwa di Jawa sana banyak rumah sakit yang mungkin sudah kesulitan untuk menampung pasien-pasien COVID-19. Tetapi kita tetap optimis bahwa pemeliharaan Tuhan akan sempurna bagi bangsa kita. Bahkan di tempat kita saat ini pun kita harus percaya, kita harus tetap optimis bahwa Tuhan akan pulihkan. Supaya kita yang saat ini mungkin ada dalam zona merah, kita kembali lagi ke dalam zona yang mungkin nyaman atau aman, yaitu zona hijau. Tapi dengan tetap percaya kepada Tuhan, tetapi dengan tetap juga kita jangan sombong dan kita jangan angkuh dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, seperti bangsa Israel Tuhan ingatkan melalui Gideon supaya mereka tetap optimis menghadapi peperangan itu. Mereka tetap optimis akan memenangkan pertempuran itu, supaya mereka jangan takut dan jangan gentar menghadapi apa yang mereka hadapi. Ini yang harusnya kita hadapi. Sikap optimis harus ada dalam diri kita. Kalau sikap pesimis, sikap negatif ada dalam diri kita, itu akan justru membuat kita semakin hari semakin lemah. Tetapi ketika ada optimis dalam diri kita, ada sesuatu yang positif dalam diri kita, itu akan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Apalagi sikap optimis yang kita miliki, yaitu sikap optimis bahwa kita percaya kepada Allah, bahwa Allah akan memulihkan keadaan kita. Wah, ini lebih menguatkan kita lagi karena kita mengandalkan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sikap optimis yang kita miliki bukan karena kita mengandalkan kekuatan kita, karena kita mengandalkan Allah yang hebat, yang terus menyertai kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikap yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi keadaan sulit, yaitu kita bisa melihat di ayat 4 dan sampai ayat yang ke-7. Di situ Tuhan berfirman, dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka
bagimu di sana, siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Dikatakan di situ, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Di sini kita bisa melihat ada cara yang Tuhan kehendaki ketika mereka minum air. Dan sekaligus juga Tuhan mau menseleksi umat Israel yang sudah tadi ada 1.000 orang yang akan berperang melawan orang Median. Tuhan di situ memberikan cara kepada Gideon untuk memilih ataupun untuk menseleksi umat yang akan ikut berperang dan yang tidak akan ikut berperang. Di sini kita bisa melihat bagaimana ada 2 cara, yaitu satu dengan langsung minum air dengan lidahnya, dan yang kedua yaitu dengan memakai tangannya. Tetapi apa yang mana yang Tuhan pilih, yaitu kita bisa melihat di ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Artinya Tuhan memilih orang-orang yang minum dengan memakai tangannya, dengan membawa tangannya ke mulutnya. Itulah yang Tuhan pilih untuk berperang melawan orang Median. Artinya kenapa yang lain yang langsung minum dengan lidahnya seperti dikatakan di situ seperti anjing menjilat itu disuruh pulang. Artinya sikap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita di dalam menghadapi peperangan atau di dalam menghadapi kesulitan saat ini supaya kita bisa tetap bertahan. Yaitu di sini kita bisa melihat dia tadi di ayat 4 sampai ayat yang ke-7, yaitu kita harus bersabar dengan menahan diri. Kita jangan langsung bernafsu atau kita jangan sampai kita tidak menahan diri kita dengan situasi sulit saat ini. Ada libur dikit, kita harus tetap menahan diri. Untuk kita pergi keluar, kita tetap harus menahan diri kita supaya kita juga tetap menjaga diri kita, supaya kita tetap aman. Yang Tuhan kehendaki dalam diri kita adalah kita tetap bersabar dengan tetap menahan diri kita. Dan di sini yang Tuhan kehendaki ketika bangsa Israel itu minum air, yang Tuhan kehendaki adalah orang yang tetap bersabar, ya, tidak langsung semerta-merta langsung menghirup air itu dengan lidahnya karena mereka mungkin kehausan dan yang lain-lain. Tetapi Tuhan mau kita tetap bersabar. Jadi di dalam situasi kondisi sulit saat ini yang kita hadapi bersama-sama, kita harus bersabar di dalam menghadapi situasi saat ini. Mungkin sudah cukup lama kita tidak bisa berlibur bersama dengan keluarga. Kita mungkin sudah cukup lama kita tidak bisa bepergian ke mall. Kita sudah mungkin cukup lama kita tidak bisa bepergian atau berekreasi ke tempat-tempat wisata. Tetapi dalam situasi kondisi saat ini Tuhan mau kita tetap bersabar dan tetap menahan diri supaya kita tetap bertahan di dalam keadaan sulit saat ini. Supaya kita jangan sampai kalah dengan virus COVID-19 ini. Jangan sampai kita justru terserang. Bahkan kita dilumpuhkan oleh COVID-19. Tetapi mari kita menjadi umat yang tetap bertahan di dalam keadaan sulit saat ini. Kita dengan tetap bersabar, dengan tetap menahan diri, kita mendukung pemerintah. Kita mendukung usaha daripada pemerintah yang saat ini sedang berjuang menghadapi COVID-19. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang sesuatu yang sulit, apalagi sekarang sudah ada diperketat lagi standar memakai masker. Mungkin akan semakin mempersulit kita, akan juga membuat kita semakin susah, mungkin membuat kita semakin tidak nyaman dengan memakai masker kemana-mana. Tetapi mari kita sebagai umat Allah tetaplah bersabar, tetaplah menahan diri dengan terus memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Saya merindukan kita semua sebagai umat Allah, kita harus mendukung pemerintah di dalam menyelesaikan masalah kita saat ini. Banyak gereja-gereja saat ini ketika diumumkan banyak beberapa
daerah, beberapa kecamatan juga di tempat kita ini juga sudah masuk lagi kepada zona merah. Yang tadinya mereka sudah mulai ibadah secara langsung, sekarang mereka kembali lagi ibadah secara online. Artinya apa? Kita sebagai umat Allah diminta untuk kita tetap bersabar. Kita tetap harus menahan diri. Mungkin kita juga merindukan kita boleh beribadah secara langsung, ya. Tetapi dengan situasi kondisi saat ini, Tuhan mau kita menahan diri kita. Kita tetap bersabar dengan situasi sulit saat ini, karena Tuhan mau kita tetap menang. Kita tetap bertahan di dalam keadaan sulit saat ini. Untuk itu mari 3 firman Tuhan yang hari ini kita dengar, 3 poin daripada firman Tuhan yang menjadi sikap kita sebagai umat Allah di dalam menghadapi keadaan sulit seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Gideon. Tuhan mau kita jangan sombong, jangan angkuh di dalam menghadapi keadaan sulit. Jangan kita merasa hebat. Jangan kita merasa bahwa kita bisa mengandalkan kekuatan kita. Tetapi kita harus tetap mawas diri. Kita harus tetap menjaga diri kita. Dan selanjutnya juga yang kedua, yaitu kita juga harus tetap percaya kepada Allah. Yaitu kita tetap harus membangun sikap optimis. Ya, jangan takut menghadapi keadaan sulit apapun dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan gentar menghadapi keadaan situasi yang saat ini kita hadapi. Tapi kita tetap harus membangun sikap optimis di dalam diri kita, yaitu dengan tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya yang ketiga juga, dalam keadaan sulit, dalam keadaan mencekam saat ini yang kita hadapi bersama-sama, ya, Tuhan mau juga kita memiliki sikap sabar, ya, sikap menahan diri, tetap menjaga diri, menjaga diri kita untuk kita jangan sampai kita lost control di dalam keadaan sulit saat ini yang kita hadapi bersama-sama. Kita bersabar dengan tetap menahan diri. Itulah yang Tuhan kehendaki ketika kita boleh menghadapi keadaan sulit. Saya percaya keadaan sulit apapun yang kita saat ini hadapi, semuanya itu kita bisa selesaikan bersama-sama dengan Allah. Semuanya itu kita bisa lalui. Bangsa kita bisa dipulihkan oleh Tuhan kalau kita memiliki 3 sikap ini. Yaitu jangan sombong, percaya saja kepada Allah, dan selalu kita bersabar dan menahan diri dengan tetap memperhatikan arahan daripada pemerintah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendukung pemerintah, kita mendukung semuanya, bahkan juga kita bisa mengambil bagian di dalam peperangan melawan COVID-19 ini. Dan saya percaya kemenangan Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan kalah, kita tidak akan tumbang, kita tidak akan mati oleh keadaan ini, karena kita percaya kita bersama-sama dengan Allah. Untuk itu mari umat Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk kita boleh memiliki 3 sikap yang tadi yang kita sudah dengarkan, yang Tuhan sudah firmankan kepada Gideon, bahkan juga kepada bangsa Israel, supaya kita menjadi umat yang tetap bertahan di dalam keadaan sulit apapun. Saya merindukan kita semua menjadi umat yang tetap bertahan di dalam keadaan sulit apapun. Tetap bersabar, tetaplah percaya kepada Tuhan, dan jangan sampai sombong dalam keadaan sulit saat ini. Untuk itu mari kita bersama-sama kita bersyukur untuk firman Tuhan yang pagi hari ini kita boleh dengarkan. Kita boleh belajar dari kehidupan bangsa Israel, dari firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Gideon. Tuhan mau kita tetap bertahan di dalam keadaan sulit apapun. Mari kita bersama-sama kita akan berdoa, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kita hari ini boleh beribadah sekalipun secara online, kita tetap masih bisa memuji menyembah Tuhan. Kita masih bisa tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang membimbing, menuntun kita, bahkan juga mengarahkan kita bagaimana sikap kita sebagai umat Allah yang benar di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita akan berdoa di hadapan Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar ya Tuhan dari kehidupan Gideon dan juga kehidupan bangsa Israel ketika menghadapi peperangan, menghadapi keadaan sulit, menghadapi orang Median ya Tuhan, menaklukkan orang Median ya Tuhan.
Saat ini kami belajar bagaimana Tuhan berfirman kepada Gideon, berfirman kepada bangsa Israel, bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa itu supaya bangsa itu jangan sampai sombong, jangan sampai angkuh dalam kehidupan mereka, tetapi mereka boleh terus menyerahkan kekuatan mereka, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kami saat ini ya Tuhan, biarlah kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Jangan sampai ada kesombongan, keangkuhan di dalam kehidupan kami, apalagi di dalam keadaan situasi sulit saat ini ya Tuhan. Biarlah kami terus menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kesombongan tidak ada dalam diri kami, keangkuhan tidak ada dalam diri kami, karena kami percaya Tuhan, sehebat apapun, sekuat apapun kami ini tetaplah manusia yang lemah. Kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu juga mengingatkan kembali kepada kami, untuk kami boleh jangan takut, tetapi kami boleh tetap percaya kepada Engkau. Artinya ya Tuhan, kami mau ada sikap optimis di dalam diri kami, seperti yang Tuhan kehendaki bagi bangsa Israel ketika menghadapi orang Median. Mereka harus tetap memiliki sikap optimis di dalam menghadapi peperangan itu. Begitu juga dengan kami umat-Mu ya Tuhan. Biarlah ada sikap optimis dalam diri kami. Kami mau ya Tuhan, di dalam keadaan sulit seperti ini, kami tidak takut ya Tuhan, tetapi kami tetap percaya kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak berjalan bersendiri ya Tuhan, tetapi kami berjalan bersama-sama dengan Engkau yang menyertai kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu boleh mengingatkan kembali bagi kami di dalam keadaan sulit saat ini. Kami boleh bersabar ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami ya Tuhan, untuk kami untuk boleh bersabar dan menahan diri kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendukung pemerintah di dalam menyelesaikan masalah atau menghadapi kesulitan yang saat ini kami hadapi bersama-sama ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersabar dan kami boleh terus menahan diri kami ya Tuhan. Dengan terus ya Tuhan beribadah mungkin secara online yang mungkin kami rasakan ya Tuhan. Mungkin kami melihatnya, kami mengalami kesulitan di dalam kami mempersiapkan persiapan kami ya Tuhan ibadah online. Tetapi kami percaya Tuhan, dan ketika kami bersabar di hadapan Engkau, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menyertai setiap kami, sehingga ibadah demi ibadah yang online yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menguatkan, menegur, mengarahkan, membimbing kami ya Tuhan di dalam menghadapi situasi sulit saat ini. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan kembali ya Tuhan untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini, di gereja GPI Ifata Cibinong. Biarlah Tuhan terus memberkati kami ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di dalam keluarga kami, di dalam kesehatan kami. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati. Tuhan memberkati seluruh pengurus, seluruh pelayan yang ada ya Tuhan. Biarlah kami boleh setia di hadapan Tuhan. Kami boleh terus melanjutkan pelayanan di tempat ini. Biarlah kami boleh terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan sinode kami. Kami menyerahkan Pak Pendeta Surya Kusuma, kami menyerahkan seluruh keluarganya ya Tuhan, bahkan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang dibimbingnya ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh melayani Engkau ya Tuhan, sampai Tuhan memanggil kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk hamba-Mu Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan, untuk dalam kesehatannya ya Tuhan. Kami menyerahkan, biarlah Tuhan terus menjaga melindunginya ya Tuhan, bahkan juga memberikan pemulihan, memberikan kekuatan yang lebih ya Tuhan, supaya hamba-Mu ini juga boleh Tuhan terus pakai di dalam melanjutkan pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan juga untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan boleh pakai mereka ya Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kabar baik daripada-Mu ya Tuhan, menyatakan keselamatan daripada-Mu. Saat ini juga kami berdoa kembali, kami mendukung pemerintah kami ya Tuhan, mendukung bangsa ini ya Tuhan, mendukung presiden, wakil presiden, bahkan sampai jajaran yang sampai ke RT RW ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Tuhan pakai setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus mendoakan ya Tuhan pemerintahan ini ya Tuhan, untuk boleh menyelesaikan keadaan sulit yang saat ini kami hadapi ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, dalam menghadapi, bahkan juga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mereka jalani saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka ya Tuhan,
dalam pekerjaan, dalam usaha mereka ya Tuhan, bahkan juga di dalam keluarga mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Kami merindukan ada pemulihan bagi bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan keadaan kami semakin hari semakin baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan mampukan kami untuk kami boleh terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengandalkan kekuatan Engkau di dalam kami menghadapi kesulitan saat ini ya Tuhan. Biarlah kesombongan Engkau buang jauh-jauh dari bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah bangsa kami ini terus kami serahkan di hadapan-Mu. Biarlah bangsa kami ini boleh terus bersabar, boleh menahan diri ya Tuhan. Di dalam menghadapi situasi sulit saat ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Kami terus menantikan ya Tuhan dengan bersabar ya Tuhan. Menantikan pemulihan yang Engkau akan nyatakan bagi bangsa kami ini. Kami berdoa biarlah kemenangan bagi bangsa kami ini boleh terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami ya Tuhan. Inilah rasa syukur kami akan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah bukan cuma sekedar mendengar, tetapi juga Allah yang akan menjawab setiap doa kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Kita mau naikkan doa syafaat kita. Kita akan satu pujian, Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kita sudah bersyukur di hadapan Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kehidupanmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima alam surga
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.